Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifal Kurniawan, saya dari kelas 9A. Saya akan membacakan cerita inspiratif yang berjudul Saya Sendiri. Cerita ini saya kutip dari Google. Saya menarik nafas yang serasa melepas itu dengan terengah dan menoleh ke belakang, mendapati puluhan kerap kulit sinar dari headlamp yang terpasang di kepala para pendaki. Jadi cahaya lampu kepala itu terlihat seperti garis putus-putus di sepanjang pegunungan jalur menuju puncak Gunung Semeru. Malam itu tidak kurang dari 50 orang pendaki yang bergabung dari berbagai tim yang bergerak berbarengan dari base camp Kalimati menuju puncak Semeru. Hujan yang cukup lebat mengguyur areal puncak Argopodo dan Kalimati beberapa jam sebelumnya, membuat pasir yang dilalui terasa lebih basah dan dingin. Namun hal itu juga sekaligus membuatnya terasa lebih padat, sehingga lebih kokoh dan tidak melorot saat diinjak. Saya mendaki paling depan, berjarak hampir 20 meter di atas Mas Aris yang mendaki di belakang saya, dan hampir 50 meter di atas barisan pendaki yang hanya terlihat dari headlampnya saja. Jika ada yang menyebut jalur sebenarnya Gunung Semeru adalah lintasan Argopodo menuju puncak Mahameru sebagai sebuah ujian dari tekad dan kegigihan, maka saya pikir itu juga tidak berlebihan, apalagi jika Anda melakukannya. 6 tahun lalu, saat komersialisasi pendakian gunung belum menyulut sebuah wabah narsisme dan selfisme yang tampak membuat setiap proses pendakian gunung sebagai sebuah perjalanan yang mudah, layaknya tamasya. Alih-alih sebagai proses perjuangan yang berat dan melelahkan, menjadi orang pertama yang berhasil menjejakkan kakinya di puncak setinggi Pulau Jawa pada malam itu. Jadi bukanlah prestasi yang memiliki nilai prestisius tinggi dan punya tempat untuk dibanggakan, namun mengingat apa saja yang saya alami sebelum sampai pada kondisi itu, semestinya hal membuat saya banyak bersyukur. 2 hari sebelumnya, saat pertama kali tiba di desa Renupane, saya sudah terserang di area yang membuat saya tertekan. Perjalanan pendakian dari Renupane menuju Danau Ranu Kumbolo yang seharusnya berisi banyak keceriaan berjalan dengan muka berkerut karena menahan sakit. Hal yang lebih mengganggu daripada rasa sakit itu adalah dampaknya terhadap mental dan tekad saya. Saya sempat menjadi ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan hingga ke puncak. Sudah terlintas dengan jelas di benak saya untuk menyerah dan mengakhiri pendakian hanya sampai di base camp Kalimati saja. Meskipun terdengar berlebihan, namun saya mendapatkan banyak pelajaran dan pencapaian yang saya bisa lakukan waktu mendaki Gunung Semeru 6 tahun yang lalu. Di antaranya indahnya sunrise puncak Mahameru di pagi hari, terjalnya jalur pasir di atas Temoro Tunggal, atau kuatnya magnet pendakian ke puncak Pulau Jawa ini. Saya menemukan bahwa kesulitan dan kendala yang kemudian bermuara pada rasa takut dan keraguan tidak akan menjatuhkan kita selama kita masih memilih untuk tidak berjuang dan berusaha untuk terus bangkit dan mencoba lagi. Saya menghitung langkah saya saat saya mendaki tanjakan pasir menuju puncak, membuatnya semacam ritme yang saya ulangi terus-menerus, yang kemudian tanpa saya rencanakan sebelumnya berhasil
membuat saya terus melangkah, bahkan mendahului tim lain yang kadang lebih banyak berhenti untuk istirahat. Mendaki Mahameru telah mengajarkan saya tentang perjuangan dan tekad. Pada jalur terjalnya, saya pikir akan mendakinya lagi di kemudian hari, karena mungkin saja Sumeru akan mengajarkan hal lain lagi untuk saya. Baik, hanya itu cerita inspiratif yang saya kutip dari Google. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.